Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Siswandi. Saya akan mengajarkan kalian sekarang bahasa Inggris 2 atau bahasa Inggris lanjutan. Barangkali kita pernah bertemu sebelumnya karena ada beberapa dosen bahasa Inggris. Jadi kemungkinan bahasa Inggris pertama kita ketemu, sekarang kita ketemu dengan bahasa Inggris 2. Yang kalian akan pelajari sekarang adalah passive past tense. Apa itu? Gak usah kalian tahu istilah. Tapi begini, dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini perbedaan. Saya selalu membandingkan dua bahasa, karena yang kita pelajari ada bahasa Inggris, yang kita bisa sehari-hari kita bicarakan adalah bahasa Indonesia. Jadi saya akan membandingkan dua bahasa itu. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu cirinya apa coba? Coba. Dalam kalimat bahasa Indonesia pasif cirinya apa? Kalian pikir-pikir dulu. 1, 2, 3. Oke, saya kasih tahu. Dalam bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia, ciri khas kalimat pasif itu ada kata di. Coba kalian perhatikan. Nasi dimakan saya. Saya diundang. Dalam bahasa Indonesia itu selalu, bukan selalu, salah. Kebanyakan kalimat dalam bahasa Indonesia pasti dalam kalimat pasif. Ketika teman kalian nanya, di mana mobilmu? Dicuci? Pasti bilang begitu. Tidak pernah, di mana motormu? Itu tukang sedang menyuci? Tidak. Pasti, di mana motormu? Sedang dicuci atau dicuci? Pasti di. Nah, itu ciri khas kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang ciri kalimat pasif dalam bahasa Inggris yang paling utama ada di kata kerja. Kata kerja, kalau lihat nanti di slide, kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Misalnya sekarang saya kasih kata kerja yang pertamanya adalah invite. Kemudian kata kerja duanya invited. Saya coret dulu ya. Saya coret. Oke. Kata kerja pertamanya invite. Kata kerja keduanya invited. Kata kerja ketiganya invited. Maaf ya, ini teknologi kadang bisa membantu kita, tapi kadang-kadang bisa menghambat kita kalau kita tidak menguasai teknologi. Saya baru menggunakan teknologi ini. Oke. Kita lanjut, bahwa ciri khas kalimat pasif seperti saya katakan sebelumnya dalam bahasa Inggris itu ada di kata kerja ketiga. Kalau kalian perhatikan, loh kok sama kata kerja kedua dengan kata kerja ketiga? Saya pakai kata kerja kok sama? Tidak bisa. Patokan tetap harus ada di kata kerja ketiga. Itu karena kalau kalian lihat, yang kalian lihat itu adalah kata kerja beraturan. Kalau kata kerja tidak beraturan berbeda lagi.
Makanya patokan ada di kata kerja ketiga. Misalnya write, wrote, kemudian written. Kalian lihat, kalau kalian tadi, saya pakai kata kerja kedua aja karena kata kerja ketiga sama dengan kata kerja kedua, tidak bisa. Patokannya tetap kata kerja ketiga. Karena kalau kita lihat dari kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb, write, wrote, written. Jadi kata kerja yang dalam pasif itu kita pakai kata kerja ketiga. Itu patokan utama. Coba kalau kalian lihat di TV ada atau di film misalnya di situ continued misalnya, artinya dilanjutkan. Kemudian kalau ada teks itu pasti ditulis langsung aja begini, taken from, diambil dari. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris dalam kalimat pasif, cukup pakai kata kerja ketiga saja sudah cukup. Artinya yang penting bahasa itu komunikatif. Yang kalimat lengkapnya sudah pasti ada yang harus ditambahkan, yaitu kata bantu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kalimat pasif itu juga sama dengan kalimat aktif dalam bahasa Inggris, itu selalu ada kata bantu. Dalam kalimat pasif itu kata bantunya itu sama dengan kata bantu kalimat aktif dalam bahasa Inggris, yaitu is, am, are, was, were, has been, have been. Nah, karena kita membahasnya adalah kalimat pasif dalam past tense, maka yang kita ambil adalah kata kerja kata bantunya adalah was dan were. Jadi kalau kita bilang kemarin saya diundang, kemarin saya diundang, kita balik. Kalau dalam bahasa Inggris kemarinnya kita belakangin, saya, kemarin saya, I. Kata bantunya kita ambil was atau were. Was itu untuk tunggal, were itu untuk jamak. Artinya kalau orangnya lebih dari satu, itu biasanya pakai were. Kalau was tunggal, saya itu tunggal. Jadi kalau kata bantunya kita pakai was. Sekali lagi, patokan dalam kalimat pasif itu adalah kata kerja ketiga. Jadi kalau kita bilang saya diundang kemarin, itu tinggal I was invited. Ya. Kalau misalnya mau pakai oleh, boleh. By my friend. Oke. Itu yang kalimat ciri khas kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kalimat pasif past tense, present tense, kemudian present perfect atau yang lain, atau ada model pasif, itu sama saja prinsipnya. Prinsipnya adalah ada di kata kerja ketiga. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat dalam kalimat pasif, tinggal ada kata bantu dan kata kerja ketiga. Tapi paling utama kata kerja ketiga. Oke, kita kasih contoh lagi, misalnya Borobudur dibangun tahun 1441, misalnya, saya tidak tahu, lupa kapan.
Borobudur dibangun. Tapi misalnya Borobudur, kata bantunya, karena Borobudur itu satu, was. Kemudian membangun itu build. Kata kerja pertamanya, kata keduanya adalah build, kata ketiganya adalah build. Maka kita ambil kata kerja yang ini. Maka Borobudur was built. Ya, in 1441 misalnya. Saya tidak tahu kapan, lupa Borobudurnya dibangunnya kapan. Tapi intinya adalah dalam kalimat pasif itu sekali lagi kata kerja ketiga itu. Sekali lagi dalam belajar bahasa yang penting konsep. Kalian tidak perlu belajar ke Amerika, karena saya juga tidak pernah pergi ke Amerika atau pergi ke Australia atau ke English speaking country. I never been there before. Tapi dengan kita selalu berlatih berbicara, ketika mendengar kita mengucapkan, entah dengan accent apapun, bahasa Inggris accent Indonesia, bahasa Inggris accent Jawa, itu tidak ada masalah. Orang Singapura berbicara bahasa Inggris accentnya Singapura. So jangan pernah, don't be afraid of making mistake. Jangan pernah takut membuat kesalahan. Karena kalau kita takut, maka kita tidak akan pernah bisa. Jadi fokus adalah ada di latihan, practice and practice. Misalnya pakai Inggris pakai bahasa Jawa, tidak apa-apa accentnya. Yang penting bahasa Inggris. Everybody itu Jawa. Ya apa-apa, tapi accent Inggris, accent Jawa tidak apa-apa, tapi mereka mengerti. Ya, jadi jangan takut. Saya takut nih ngomong bahasa Inggris karena accentnya Jawa. Ya, apa-apa. Yang penting pronunciation-nya benar. Structure salah tidak apa-apa, karena dia bukan bahasa kita. Itu yang paling penting ya. Oke, jadi sekali lagi karena ini durasinya sangat pendek, kalian harus perhatikan bahwa kalimat pasif saya akan berulang kali dan berkali-kali saya ucapkan bahwa kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu cirinya ada di kata kerja ketiga. Kalau kalimat lengkap pakai kata bantu. Is, am, are untuk past tense, was, were untuk past tense, is, am, are saya ulangi, is, am, are untuk present, was, were untuk past tense, present perfect, kata bantunya has been, have been. Jadi itu intinya, oke? Mudah-mudahan dengan video singkat ini kalian dapat manfaat untuk lebih jelasnya. Dan kalau kalian tidak jelas dengan penjelasan saya hari ini, kalian bisa kontak secara personal kepada saya kapan saja saya siap, karena memang tugas saya adalah membantu Anda untuk mempelajari bahasa Inggris. Demikian saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.